penghargaan The Best Classical Music ya, dari New York Times. Ya. Nah, ini gimana ceritanya nih, Bli? Kok bisa jadi The Best Classical Music gitu? Tantangannya, dan setelah kami latihan telah menghasilkan musik, lalu saya rekam kan. Jadi lewat rekam ini dia bisa bicara, dia bisa beredar kemana-mana. Iya. Kalau sekarang ada berapa orang anggotanya, Bli, yang bertahan? Masih dari yang anggota awal sampai yang sekarang masih ada yang bertahan? Sekarang ini kan ada 2 grup dia, ada yang dewasa, ada yang muda-muda. Ya. Kalau ada yang masih tetap untuk dewasanya, masih tetap bertahan dari awal tahun 2007 saya buat. Ada yang sudah mereka harus kerja kan, harus mencari hidup masing-masing juga. Ya. Kan ya itu lagi saya bilang kendala yang kami hadapi di sini, tidak banyak ada tempat atau ruang. Misalnya begini, orang belajar gambar keras ya, dan dia menjadi profesional. Bagaimana saya hidup di Bali? Dia punya, ini anak-anak rata-rata punya skill yang hebat. Bayangkan musik saya tulis sangat rumit, tapi mereka menghafalnya dan tanpa pembacaan. Itu perlu kerja keras ya. Itu memang untuk anak yang punya bakat ya, punya kemampuan itu kan. Tetapi di sisi kami masih ada kendala bagaimana kami menghadirkan grup ini ke ruang publik. Ruang publik, iya. Itu 1, 2. Kalau saya punya imajinasi ya, Anda hebat. Bisakah itu sebagai pekerjaan? Kalau ada pemain gamelan yang hebat, bisakah Anda hidup dari itu? Ya bisa, tapi kan artinya kan musik itu ya semacam hanya pelengkap ya. Kenapa sekolah-sekolah misalnya di ruang akademik tentu dia lebih membuka misalnya mata kuliah musik barat. Kenapa tidak mata kuliah musik gamelan? Kan kecuali ya seperti di Institut Seni Denpasar atau Solo atau Jogja kan memang dia ke sana kan. Tapi kan tidak banyak sekolah umum seperti itu kan. Nah, misal saya mengajar gamelan di Perth ya, nama sekolahnya Helena Khalid. Itu setingkat SD sampai SMA kan. Jadi dia justru membuka mata pelajaran gamelan Bali. Karena pendapat dari guru musik mereka bahwa gamelan itu sangat cocok untuk anak-anak. Dari konteks sistem pelarasannya, tuning sistemnya yang tidak equal gitu, tidak dekat intervalnya, tapi agak jauh gitu. Jadi bagus untuk cara mendengar anak-anak karena jelas perbedaannya. Ding dong deng dung dang itu kan. Bukan do re mi fa sol la si do kan. Sangat dekat intervalnya. Jadi itu mempengaruhi cara pandang anak lewat bagaimana dia mendengar bunyi sehingga dia bisa membedakan antara interval satu dan interval lainnya. Itu katanya bagus untuk perkembangan anak katanya. Makanya mereka buat kelas itu. Jadi kan gamelan itu sudah dia sebagai musik. Ya, musik. Konteksnya tidak lagi sekedar gitu. Sekedar pendamping, sekedar penghibur, sekedar pelengkap kan. Ya. Jadi mesti ini yang saya ingin bicarakan lebih banyak lewat karya-karya saya, lewat Salukat ini. Ya, itu konteks juga konteks universalnya kan. Iya, betul-betul. Dan artinya juga dari Salukat ini kan ada banyak hal yang tumbuh dan berkembang bersama. Betul, kan gitu, Bli. Betul, Jadi ya. dari pertama Bli mengembangkan ensemble gamelannya, kemudian siapapun mereka yang terlibat di gamelan Salukat juga
bertumbuh seiring dengan grup ini kan. Betul, gitu ya jadinya. itulah evolusi ya. Dia mendapat pengalaman baru di sini. dapat pengalaman. Dan pengalaman itu akan tersimpan dalam dirinya yang dia akan mengembangkan diri lagi. Ya, artinya mungkin dari anggota Salukat ini ada yang mengikuti jejak Beli juga jadi komposer gitu atau Oh ya ada pasti ya. Ada beberapa komposer muda yang sudah muncul bakat-bakatnya mungkin Beli dari. Iya, cukup ada di sini ya, seperti misalnya Septa, Otto kan. Ya saya tidak mau arogan ya, mengklaim oh ini karena Salukat, tidak mau begitu kan. Tetapi saya sangat berharap apa yang saya lakukan di sini itu bermanfaat bagi banyak orang ya. Dia bisa menginspirasi orang untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan idenya. Kan sayang sekali banyak orang berbakat. Karena lingkungan dia berkembang, maka dia ada pada habitat yang dia berkembang itu, walaupun dia berbakat. Kan? Tetapi kalau lingkungannya memotivasi atau melengkapi dia prasarana atau alat-alatnya, maka dia akan bisa mengembangkan ide-idenya lebih bebas, lebih leluasa. Gitu. Betul. Artinya juga sebuah sanggar, sebuah kelompok itu kan dia tidak hanya mengajar, tapi mungkin menemukan juga sebenarnya bakat-bakat terpendam itu dan mengasahnya. Betul. Itu kan termasuk seperti yang kita lakukan waktu dengan komponis kini kan Beli. Jadi dari embrio triple tune di musik for gamelan kemudian berkembang jadi komponis kini di Bentara Budaya Bali sejak 2016 dan kita udah selenggarakan mungkin beberapa seri ya selama 2 tahun 2016 dan juga 2019 gitu. Artinya kan kita memerlukan juga sebuah ruang, bukan hanya ruang apresiasi, tapi menemukan bakat-bakat muda yang mungkin potensial di masa depan begitu kan. Artinya dalam rangka merawat juga ekosistem bermusik yang seperti ini kan, seperti Dewa sampaikan tadi. Iya, karena memang itu salah satu juga tujuan saya membuat Salukat ya. Saya sengaja memakai sistem pelaras yang tidak ada hubungan dengan gamelan tradisional ya. Misalnya kebiar, semak pegulingan, selonding. Saya sengaja mencari dunia baru ya, agar tidak terjebak. Sesungguhnya menurut saya, pendapat saya sebagai komposer ya, yang paling besar tantangan adalah melawan keindahan sendiri, melawan apa yang kita cintai. Saya kan lahir di keluarga musik tradisional ya. Saya bergelut di sana, main lama. Untuk di upacara-upacara ya. Seperti saya bilang tadi, banyak guru-guru saya memberi contoh-contoh, merasakan, sehingga saya berani bilang bahwa kebanyakan pemain gamelan itu secara nasional itu fanatik dengan rasa ya, dan saya paham itu. Tetapi saya kan buang di semua untuk mengasih sesuatu yang baru. Jadi saya harus rela itu. Harus rela melepaskan keindahan dari yang ada dalam diri saya. Itu tidak gampang. Tidak mudah ya. Ya, makanya saya hormat ini sebagai ruang tradisi dan saya melompat membuat sesuatu yang baru. Ya, karena kan juga saya percaya ya ada orang berpendapat bahwa musik itu kan dalam pikiran. Tidak hanya pada fisikal. Gamelan dipukul lalu keluar bunyi, itu kita dengar, itu bentuk fisikalnya ya. Tetapi bagaimana musik itu bisa berkembang, bagaimana musik dapat apresiasi, itu kan dari cara pikir kita. Cara pikir, ya. Itu sebabnya penting bagi saya melakukan sesuatu yang baru. Seperti yang bilang tadi, kalau kita anggap itu musik itu punya akar, kan tentu akar itu jangan sampai rusak. Tetapi kalau akar itu tidak bisa menghasilkan buah yang menarik, yang inovatif, kan berarti kan tidak menarik lagi. Kan orang tidak akan peduli dengan akar gitu. Karena buahnya tidak menarik. Untuk bisa akar ini orang tertarik untuk memeliharanya, maka buatlah buah itu menarik. Gitu. Itu pendapat saya begitu. Ya, artinya akar dalam tanda kutip tradisi Bali itu tetap juga dijaga sebagai apa ya? Mata airnya lah begitu ya. Ya, karena kan dia sumber inspirasi. Dia sumber inspirasi. Dia akan tidak habis selama kita masih bisa melihatnya. Banyak hal-hal yang sangat
kuat di sana, sangat berkualitas di sana. Karena kan akar itu tidak terjadi dalam waktu yang pendek. Dia punya proses panjang lewat maestro-maestro yang hebat. Yeah. Jadi tidak gampang bilang. Itu. Makanya bagi saya itu penting. Penting sekali buat menjadi seimbang antara yang lama dan yang baru. Karena dia saling menginspirasi agar bisa mengasih karya-karya yang berkualitas. Ya, artinya kalau kita bicara gamelan Salukat, ini memang dikhususkan untuk komposisi baru. Yeah. Komposisi yang beli Dewalit buat. Yeah. Dia tidak bisa memainkan komposisi yang sudah ada atau komposisi tradisional Bali nggak bisa. Jadi memang khusus untuk komposisi yang beli Dewalit buat gitu kan. Atau orang lain mau buat dengan gamelan Salukat ini gitu. Nah, dari sekian banyak komposisi yang sudah dikreasi ini, ada yang sudah jadi album juga ya, Beli ya. Ini yang Salukat, Genetik dan Land is Talking, sedang bicara. Kemudian ini yang pertama ya. Oh, ini yang pertama. Ya, yang ada saljunya. AS juga ada di sini. Lalu Murwa Daksino, Salu Gambuh dan Semesta ya. Iya. Terus ini yang kerjasama dengan label. Iya, yang dengan label Black Table ya. Oh. Ya. Sejak tahun berapa ini, Beli? Yang ini Chasing the Phantom 2022 ya. Yang duluan Genetiknya. Oh, tahun berapa ini ya? Coba lihat. Agak pakai kaca. Iya, ini 2020. Iya. Ya, akhirnya bisa diproduksi sebagai apa ya? Album tersendiri begitu ya, Iya, dari label ini ya. Ini kan labelnya sebenarnya dia fokus kepada musik instrumental. Oh. Ya, jadi saya juga cukup bersyukur ya dan bisa berbangga gitu. Karena bagaimana gamelan gitu bisa ada di musik eksperimental ya, dan selama kami itu kan juga ke festival musik instrumental. Jadi harapan saya kan memang mencari apresiasi di ruang non gamelan gitu. Itu harapan saya, sehingga ya saya bisa membuktikan bahwa gamelan adalah musik. Tidak hanya dalam konteks bagaimana latar belakang kebudayaannya, tapi bagaimana masa depan kebudayaannya itu sendiri. Iya. Kemudian kalau boleh tahu nih, Beli, gimana ceritanya bisa bertemu dengan label Black Travel ini? Dulu sebelum ini kan saya buat CD ya. CD. Saya cetak sendiri, rekam sendiri, lalu jual kan door to door gitu kan. Tetapi saya punya ada seorang teman ke sini, dia seorang pemain drum yang sangat bagus, namanya Will Garton. Dia datang ke sini, itu dia dengar. Dia bilang, Ali, musiknya kamu sebaiknya harus dengar di dunia tuh dia. Oleh orang non gamelan gitu. Sementara justru memang saya buat gamelan untuk itu gitu. Oke, nyambung lah gitu. Lalu kemudian dia perkenalkan ke Black Table ini. Dan Orit Embassy namanya, yang kurator dan yang punya label ini, dia datang ke sini. Dia langsung mau Salukat ini dilabelkan. Sebenarnya sebelum ini cukup ada label yang ke sini, ada mungkin lebih dari 5 label ya. Ada yang label dari Amerika, Cina juga ada, Korea, Eropa. Tapi waktu itu saya masih berpikir, karena saya bisa buat sendiri, kenapa saya harus label gitu. Kan, tapi ternyata kan hasil penjualan saya hanya dalam lingkungan dunia gamelan saja. Gitu. Walaupun saya tur keluar misalnya, jadi orang-orang yang pernah ke Bali belajar gamelan atau ke Jawa pernah belajar gamelan, itu dia yang koneksinya kan. Tapi kalau label ini kan dia dikenal bukan musik gamelan. Iya, justru bukan khusus gamelan gitu ya, Beli ya. Jadi pasar dia kan sangat luas, sangat lebar. Jadi kebanyakan orang non gamelan justru. Apalagi dalam piringan begini ya. Dalam bentuk piringan hitam itu ya. Jadi kan ya itu sebuah pergerakan yang baru, sebuah pengakuan yang berbeda dari sebelumnya. Tapi patut kita jadikan catatan juga bahwa label ini tentu bukan dalam artian mass industri ya. Jadi bukan label yang diproduksi massal seperti mungkin banyak CD-CD musik gitu ya. Jadi memang untuk katakanlah
kalangan tertentu ya. gitu yang memang mereka penikmat untuk musik-musik ini gitu betul, ya beliau. Betul, ya. Ya, ini menarik sebenarnya untuk kita bahas juga komposisi-komposisi yang ada di dalam album ini. Dan yang ini yang terakhir kali ya beliau yang album Chasing the Phantom, kalau di bahasa Balinya itu yang ngejuk memedi ya. Nah, ini yang 2022 justru dapat penghargaan The Best Classical Music dari New York Times. Nah, ini gimana ceritanya nih, Bli? Kok bisa jadi The Best Classical Music gitu? Ya, yang sebenar sekali saya juga karena musiknya Bli ini jadi spektrumnya luas kan, ada yang menyebut ini instrumental, kemudian ada dikategorikan klasik, ada jazznya juga katanya masuk. Ya, maksudnya ini spektrumnya sangat luas gitu. Betul ya. Pada awalnya ketika album Genetik ini itu masuk album Black Chapel, lalu kemudian saya taruh di Bandcamp juga. Jadi pihak Black Chapel ini juga buat saya kantong di Bandcamp, jadi dia urus semuanya. Lalu kalau yang mau beli lewat kantongnya saya, jadi uangnya masuk ke saya. Kalau yang beli lewat Black Chapel, banyak masuk ke Black Chapel. Jadi saya tidak harus apa-apa, mereka yang urus. Kemudian kan tentu didengar oleh banyak orang non gamelan ya. Bagi mereka kan ini sangat menarik karena bunyinya berbeda. Gitu. Bahkan Genetik ini banyak orang tidak percaya itu live akustik gitu. Mereka pikir elektronik. Ya karena memang tuning sistem saya kan berubah. Dan cara saya mengkomposisikan bunyi juga saya berbeda. Makanya mereka mendengar juga berbeda. Kemudian sejak itu saya kira di kalangan orang-orang elektronik juga mulai ada perubahan cara pandangan gamelan kan. Jadi banyak teman-teman elektronik baik hampir seluruh dunia gitu datang ke sini, kita bicara tentang dunia gamelan. Kemudian sampai kami diundang juga keluar ke festival-festival musik elektronik. Nah kemudian tertarik lagi untuk karya saya yang berikutnya, album kedua yaitu Chasing the Phantom. Sama, jadi semacam eksplosif lah di luar gitu. Jadi banyak orang yang mendengar, pihak-pihak yang tidak ada menggunakan gamelan kan. Tentu kan ini dimainkan oleh radio-radio di hampir seluruh Eropa, Amerika, sampai di Afrika kan. Jadi gini gamelan ya. Bahkan mereka tidak tahu gamelan tradisi gitu. Kan karena ini dia gini suara gamelan ya gitu. Ya kan. Dan ditulis oleh banyak majalah, cukup banyak ya di Belanda, di Jerman, di Amerika juga. Bahkan sekarang sedang ada majalah The Police yang nulis tentang musik kontemporer non Eropa gitu. Itu karya saya yang ditulis gitu. Wah, luar biasa. Jadi ya itulah ruang apresiasi di sana dia. Nah kemudian kan tentu ada koran yang nulis, ada majalah tentu sampai ke New York Times. Jadi gitu. Ya, wah luar biasa ini Bli. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol soal komposisi-komposisi dalam album ini, termasuk juga pengalaman Bli di kancah internasional gitu, kita akan jeda dulu gitu, mungkin kita bisa minum dulu dan kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Ya, kalau kami bukan begitu. Ya, makanya itu pentingnya bahwa gamelan itu adalah musik. Ya, dia bukan sekadar kebudayaan yang bisa dijual. Bukan sekedar tradisi yang bisa dijual, tetapi dia lebih tentang hak hidupnya, tentang kemandirian musik sendiri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.